Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa khilafah ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat bukan? Sore hari ini kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini Jumat 6 Januari 2023, kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan negara pada tahun 2022 dalam kategori luar biasa. Secara rinci, kata dia, penerimaan negara pada 2022 tercatat sebesar 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target. Jumlah itu terdiri dari penerimaan pajak yang mencapai 1.716,8 triliun atau 115,6% dan kepabeanan dan cukai sebesar 317,8 triliun rupiah atau 106,3%, serta PNBP sebesar 588,3 triliun atau 122,2%. Apakah kebijakan pajak mencekik rakyat? Apakah sistem kapitalisme memberatkan rakyat? Apakah sistem kapitalisme menciptakan kesenjangan sosial dan hanya menguntungkan sekelompok elit tertentu? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Lutfi Hidayat, pengasuh Majelis Baitul Quran Taklim Center. Assalamualaikum Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustadz Lutfi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati merasa lega karena penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai 1.716,8 triliun, yang mana meningkat 115,6% dari target sebesar 1.485 triliun dan naik 34,3% dari 1.278,6 triliun. Bagaimana catatan Anda terkait penerimaan pajak yang melampaui target tersebut, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan melewati hari-hari kita dengan penuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang catatan pertama, kadang kita orang awam ini agak bingung juga Ustadz, bahwa Ibu Sri Mulyani ini sebenarnya dia Menteri Keuangan atau Menteri Perpajakan gitu. Karena yang fokus pekerjaannya itu ya melototi pajak melulu ya. Persoalan target itu adalah target-target pajak begitu. Nah, sementara sungguh negeri yang kaya ini bisa sesungguhnya ya, karena dia Menteri Keuangan, seharusnya kan adalah bagaimana target-target itu bukan sekedar fokus pada target-target pajak begitu ya. Target-target bagaimana meluaskan prosentasi daripada pendapatan itu dari non pajak begitu. Hanya saja memang karena keniscayaan dari sistem yang ada ini adalah pada akhirnya berujung kepada penghasilan atau pendapatan negara yang bersumber daripada pajak. Akhirnya ya mau tidak mau Ibu Sri Mulyani fokus ketika dia menjadi Menteri Keuangan, uang yang dia plotot itu adalah uang pajak terus begitu. Nah, kita melihat bahwasannya negeri ini kan terus bertumpu kepada sektor pajak tersebut ya. Catatan dalam beberapa media bahwa tahun 2014 ya itu bahkan 91% itu dari sektor pajak.
2015 81%,5 itu dari pajak ya. 2016 83%. Jadi rata-rata itu di atas 80% ya. Itu pendapatan negara itu senantiasa memang bertumpu kepada pajak. Padahal sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alam, sangat kaya dengan plasma nutfah, sangat kaya dengan panjang pantainya yang luar biasa, yang saya kira itu sangat berpotensi. Ya. Kemudian yang kedua, yang menjadi catatan kita juga adalah pajak ini kan intinya adalah penerimaan daripada rakyat, dan rakyat banyaklah yang mayoritas memiliki pendapatan yang rendah, itu yang semakin banyak memberikan porsi pajak. Ya, eh, ya artinya semakin banyaklah penghasilan. Kalau tadi dikatakan bahwa target penerimaan pajak itu adalah melampaui target, begitu. Target mengambil, memotong uang rakyat itu ya melampaui batas juga. Jadi ini saya kira apa, bagi kita orang awam ya, wallahu alam mereka apakah merasakan begitu ya. Kalau sekedar berbicara pendapatan ya kita juga sebenarnya miris. Kayak kemarin juga ada ketika target-target pajak ini kan berita-berita yang mengatakan mereka tuh beberapa pegawai pajak tuh dapat bonus begitu ya. Bahkan ada yang 100 juta lebih mereka mendapat bonus penghasilan untuk level-level yang tidak terlalu tinggi begitu. Nah, dari kalau catatan kita ya dari sudut pandang kita masyarakat sesungguhnya tidak begitu istimewa begitu, dan justru bagi masyarakat objek pajak pencapaian seperti ini semakin menunjukkan bahwa eh, masyarakat negara ini semakin dibiayai oleh masyarakat kecil. Itu saya kira catatan sederhana lah kalau kita melihat dari sisi pencapaian mereka yang katanya tadi lebih dari 100% ya. Itu bonusnya banyak juga itu buat yang apa melakukan upaya-upaya mencapai target tersebut. Jadi bagi kita nggak ada terlalu istimewa lah itu, bahkan semakin menunjukkan ke apa terlalu membebani rakyat. Demikian, Todd. Iya, jadi Menteri Keuangannya lega, rakyatnya yang rakyatnya yang Iya, yang sengsara. Jadi seperti betul itu. ya. Ya, Iya, ya. Rakyat baru lega kalau tidak ditarik pajak. Itu baru lega. betul. Iya, betul, betul. Baik, satu Lutfi. Hmm, Apakah dari ini ya, dari perbandingan itu ya Pak, menterinya happy, rakyatnya nggak happy kan gitu. betul, betul. Apakah kebijakan ini betul-betul mencekik rakyat, kemudian memang kalau pajak ini kan ini ya produk dari sistem kapitalisme mewajibkan Betul. pajak ya. Apakah Iya, sistem iya. kapitalisme itu ini Ustaz, memberatkan rakyat, kemudian menciptakan kesenjangan sosial, kemudian hanya ya, menguntungkan kelompok elit tertentu. Betul. Kalau memang seperti itu, lantas bagaimana Ustaz solusinya Ustaz? Eh, Sederhana saja ya. Memang kalau berbicara seharusnya ya, kalau kita mendasarkan ekonomi ini pada keadilan, kita lihat rakyat. Jelas sekali ini mencekik ya. Jadi artinya yang di atas memang target-targetnya demikian ya oke lah begitu, tidak perlu dibicarakan. Tapi masyarakat mana ada yang mengerti? Justru masyarakat semakin terjepit. Paling sederhana saja saya seringkali tiap minggu itu mengisi ibu-ibu pengajian. Jadi bagaimana mereka itu untuk mendapatkan eh, penghasilan semakin eh, sulit ya, sementara di sisi lain harga-harga inflasi dan sebagainya kemarin dengan adanya kenaikan BBM, kemudian LPG juga semakin sulit dicari begitu. Bahkan Ustadz di kami ini di Kalimantan Selatan itu begitu sudah sering melihat bagaimana masyarakat antrian untuk membeli solar itu, truk-truk yang mereka mau usaha itu hampir mereka tuh semalaman penuh gitu.
kita bayangkan bagaimana mereka itu hanya untuk mencari sesuap nasi ya, untuk mendapatkan solar saja sangat sulit begitu. Nah, jadi tadi kembali kepada ibu-ibu itu kata mereka ya, dulu itu saya bawa uang 200.000 tuh penuh belanjaan. Sementara sekarang kadang-kadang bawa 200.000 tuh bahkan kurang pede katanya ke pasar begitu. Jadi jelas ya pada akhirnya ini pertama itu eh, mencekik rakyat. Nah, kemudian persoalan-persoalan yang lain adalah sistem kapitalisme ini yang merupakan konsekuensi daripada pajak itu sesungguhnya kan akibat dari sistem kapitalisme. Ya sih, yakni sistem ekonomi yang memang paling menonjol, yang menguasai aset-aset, menguasai kekayaan alam itu orang-orang yang berkapital. Jadi eh, justru akhirnya aset-aset yang sesungguhnya bagus untuk pendapatan negara itu seperti sumber daya alam tadi ya itu yang seharusnya bahkan beberapa tanah itu dikuasai oleh masyarakat kecil itu dikuasai oleh orang-orang yang bermodal. Apakah itu namanya kapitalis ya seorang yang berkapital atau bahasa sekarang lebih kepada oligark begitu ya. Nah, eh, masyarakat akibat daripada aset-aset dan sumber daya alam yang lainnya itu adalah banyak dikuasai oleh korporasi-korporasi besar, masyarakat itu pada akhirnya termasuk negara akibatnya ini adalah memiliki kesempitan dalam mengambil pendapatan dari sektor-sektor tersebut ya sementara negara harus berjalan pada akhirnya semakinlah ditingkatkan ya kita dengar kemarin kan PPN itu bukan 10% lagi ya 11% ya bahkan ya mahasiswa kabarnya juga kemarin itu harus punya NPWP harus wajib pajak kemudian warteg dulu juga diinikan diisukan juga harus ini pajak dan sebagainya bahkan kita mungkin mau mau buang air besar buang air kecil aja itu hakikatnya dipajakin dan suatu catatan penting juga ya, terkadang dalam laporan-laporan pajak itu adalah perusahaan-perusahaan besar, misalnya dalam perdagangan dan semuanya. Tapi sesungguhnya yang dibebankan itu adalah masyarakat kecil, ya. Kita beli sampo, kita beli sabun, bahkan ya eh, tidak ada sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang memang tercatat sebagai pembayar pajak tertinggi itu adalah bukan mereka ya mereka itu kembali dibebankan kepada kita masyarakat kecil. Nah, jadi yang pertama tadi adalah jelas sangat mencekik rakyat. Yang kedua, pada akhirnya ya penerimaan negara yang bertumpu pada pajak ini yang merupakan keniscayaan dari sistem kapitalis itu menjadikan pada akhirnya masyarakat itu semakin termiskinkan. Jadi Ustadz bahwa kalau kita melihat di sistem kapitalisme, kemiskinan itu memang dipelihara. Ya, jadi saya masih ingat lah ya bahwa ketika kita kecil itu kan sebenarnya hidup sederhana, ya, tidak terlalu mewah lah. Kalau sekarang itu orang berbondong-bondong seolah-olah kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup itu adalah dengan kekayaan yang luar biasa. Sementara masyarakat yang lain itu semakin kecil. Ya, memang ada semacam sumbangan begitu ya. Tapi kadang-kadang sumbangan ini dari sisi masyarakat secara keseluruhan itu tidak sehat. Yang sehat itu kan masyarakat mandiri, tidak harus kaya berlimpah. Ya, ada loh Ustadz orang yang memiliki penghasilan 2 M per hari begitu. Dengan menguasai aset-aset yang memang eh, layaknya seharusnya itu masuk kepada negara begitu. Jadi kita melihat dengan adanya sistem di kapitalisme yang menjadikan negara itu tidak bisa menguasai aset-aset yang banyak berpotensi untuk penghasilan, akhirnya kemudian seolah-olah negara ini kan dibiayai ya oleh masyarakat kecil. Inilah fakta yang kita melihat dari sistem kapitalisme sistem pajakisasi yang semakin mencekik masyarakat. Demikian, Ustaz. Iya, Ustaz. Jadi
Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai ini ya kerusakan. Jadi kerusakan dari ideologi kapitalisme udah mulai disindir tadi. Mm-mm. Kemudian kerusakan juga dari ideologi komunisme Mm-mm. itu sudah disyaratkan Allah di dalam Al-Quran. Betul, Lalu mengapa masih banyak manusia yang masih mempraktikannya, Ustaz? Udah betul. tahu rusak kok masih diambil aja. Jadi begini, dalam sebuah masyarakat itu yang menentukan roda atau pilihan-pilihan sistem kehidupan itu memang adalah sistem kehidupan. Ya, walaupun pada prinsipnya adalah bagian daripada keterlibatan masyarakat juga ya di dalam mengelola bentuk atau sistem apa negara itu dihela begitu. Jadi sebenarnya ini kan sudah terjadi tarik-tarikan, Ustaz, ya. Alhamdulillah juga masyarakat sudah juga banyak ya menyadari bahwa banyak isyarat-isyarat Al-Quran ya yang menunjukkan bahwa sistem kapitalisme hanya rusak dan merusak ya. Zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan ya. Bahkan kalau kita tambah lagi Ustadz, sistem kapitalisme selain itu pajak dia kan melakukan kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan hidup ya. Terjadi berbagai bencana alam, terjadi berbagai bahkan kelaparan di mana-mana ya. Tetapi sekali lagi tadi yang menghela, yang menentukan suatu aturan yang berlaku di masyarakat itu adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan. Nah, disinilah sesungguhnya apa kita penting melakukan pendidikan bagaimana seharusnya masyarakat itu suatu ketika dia secara real bisa memberikan penyadaran ya, memberikan sebuah masukan-masukan yang positif kepada orang-orang yang menentukan warna daripada pengambilan sistem keputusan. Jadi saya kira ya memang ada orang-orang tertentu memang yang meskipun bagi keburukan itu kan bagi masyarakat banyak, Ustadz, ya. Berbagai kehancuran-kehancuran lingkungan itu kan diderita oleh masyarakat eh, terdampak lingkungan, ya. Tetapi ada sekelompok orang kan yang memang menikmati ini, ya, yang menikmati sistem kapitalisme itu dan sayangnya, ya, mereka inilah yang memiliki kekuatan politik untuk memberikan warna tertentu pada sistem politik. Katakanlah kita masih ingatlah ya bagaimana sistem undang-undang Omnibus Law ya itu adalah dipaksakan ya didesain oleh orang-orang mereka-mereka yang segelintir saja bahkan ya di dalam beberapa keterangan 1% daripada masyarakat yang segelintir tadi ternyata mereka memiliki lebih dari 50% aset-aset kekayaan. Nah, dengan kekayaan yang berlimpah yang mereka miliki tersebut, mereka bisa menggunakan sekian persen dari kekuatan uang tersebut untuk memberikan warna kepada sistem politik di sebuah negara. Dan itu keadaannya di mana-mana hampir merata. Kalau kita melihat ya, 20 tahun terakhir lah, kalau saya kan barangkali generasi kolonial begitu ya, kalau sampean milenial, itu bisa merasakan Ustadz, bagaimana perubahan-perubahan dan bagaimana derasnya arus kapitalisme. Terus kita tarik lagi tidak jauh-jauh, awal 2022 ya, itu bagaimana sesungguhnya diberlakukan loh beberapa item-item undang-undang Omnibus Law itu ya yang sesungguhnya menjadikan porsi-porsi porsi-porsi kekayaan alam tersebut ya sangat masif diinikan oleh para oligark ya. Contoh yang sederhana Ustadz ya bagaimana segelintir orang-orang tersebut ya menentukan atau mengarahkan kepada rangkaian aturan. Misalnya ada yang namanya analisis dampak lingkungan. Nah,
Dulu itu analisis dampak lingkungan sedikit banyak itu untuk bagaimana mengantisipasi kerusakan lingkungan. Dulu ada di kabupaten, kemudian sekarang ada kemudian ada juga di provinsi. Sekarang nggak ada lagi Ustadz itu. Seolah-olah semuanya ditangani oleh pusat ya. Sementara, nah ini kan sebenarnya segelintir orang. Ya, oleh sebab itu kalau pertanyaannya tadi, isyarat Al-Quran sudah sangat jelas ya. Kemudian kerusakannya pun sudah merata di mana-mana. Hanya kita dengan jeli melihat memang ada kelompok-kelompok tertentu yang kalau mereka katakanlah banjir, gampang bagi mereka tinggal naik pesawat pribadi ya, nempati rumahnya yang di Australia, nempati yang di Singapura dan sebagainya. Nah, kita ingin mencerdaskan masyarakat bahwa terjadi kesalahan pada sistem ini. Nah, sistem kapitalisme inilah yang pada akhirnya memberikan kontribusi terbesar kepada orang-orang kapital ya, oligark untuk mengakses kekayaan alam sehingga menimbulkan petaka yang kian hari sebenarnya kian kita rasakan. Ya, hanya memang tadi ya kalau tidak dalam menengok kembali bagaimana Al-Quran memberikan gambaran-gambaran tersebut, bahkan ya kita tidak memberikan sebuah solusi dalam sistem yang bisa bergainingnya sama atau bisa bersadom ya, berbenturan dengan kapitalisme, memang tidak akan kuat. Oleh sebab itu apa yang kita bicarakan pada saat ini juga kembali mencerdaskan kepada masyarakat agar bahwa ya sistem ekonomi kapitalis ini sangat rusak dan ada solusi dalam pandangan Islam ya di dalam Al-Quran. Demikian Ustaz. Ya, Ustaz. Ini kan masalahnya itu ideologi kapitalisme dan komunisme. Tentu saja kita nggak akan bahas masalah saja. Kita akan juga memberikan alternatif solusi. Ya, ada penyakit, ada obatnya. Nah, Betul. apakah keunggulan sistem ekonomi Islam sebagai obat penyakit ini itu mampu menjamin keberkahan dan keadilan? Betul. Lantas, faktor apa saja yang menyebabkan Islam mampu menciptakan kehidupan yang berkah dan mensejahterakan, Ustaz? Betul. Ya. Hadirin rahimakumullah, filosofi ekonomi itu kan sebenarnya adalah keadilan. Jadi bullshit lah bagaimana di suatu negara itu memiliki pertumbuhan ekonomi, memiliki aset yang luar biasa, tapi kalau tidak ada keadilan itu tidak baik ekonomi tersebut. Dan sistem ekonomi Islam itu sesungguhnya regulasinya itu bersumber kepada zat yang maha adil. Nah, jadi ini adalah jaminan yang pertama bahwa sistem ekonomi Islam itu aturan-aturannya diistimbat dari zat yang maha adil. Kalau ini filosofi ini tidak muncul, ya akan salah. Bisa saja pada akhirnya arahannya kepada sistem sosialisme yang juga bikinan manusia, begitu ya. Itu juga tidak pernah memberikan keadilan. Dan apalagi kita melihat dengan mata telanjang kita bagaimana kerusakan yang ada pada sistem kapitalisme. Jadi sesungguhnya inilah cara berpikir yang pertama yang seharusnya jujur saja. Siapapun yang menginginkan ekonomi yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya agak lebih secara teknis barangkali ya, apa saja faktor-faktor yang bisa menjamin katakanlah bahwa sistem ekonomi Islam itu adil dan berkah di dalam kehidupan. Nah, yang pertama bahwa di dalam seorang Muslim, apakah individu yang melakukan aktivitas ekonomi ya, atau nanti negara yang berperan untuk melakukan berbagai kebijakan-kebijakan regulasi terkait dengan masalah ekonomi, dia senantiasa ada semacam ruh begitu ya, ada dorongan bahwa dia melakukan kegiatan ekonomi tersebut didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tidak dapatkan dari sistem ekonomi kapitalisme ataupun sistem ekonomi sosialisme. Buktinya apa? Bagaimanapun tanda kutip tebalnya keislaman seseorang ya, kalau dia mau beraktivitas dan bersaing di dalam sistem ekonomi kapitalis itu minim bahkan kosong daripada ruh
ya daripada idraksillah billah. Dia menghalalkan segala cara, mengeksploitasi macam-macam dengan cara yang haram begitu. Nah, ini tidak ada ya di dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW bersabda, "At-tajiru sadduq al-amin", pedagang yang as-sadduq, yang jujur, al-amin, amanah, dia ma'an nabiyyin, ya, dia akan bersama para nabi wasiddiqin, ya, dan orang-orang siddiq wasyuhada, ya, syuhada ini kan memiliki tempat yang khusus. Nah, ini ada ruh, ya, yang katakanlah pada akhirnya menjadi rem yang pertama, menjadi sebuah faktor pertama untuk menjadikan ekonomi yang berkeadilan, ya. Kemudian yang kedua, ya, syariat Islam dalam masalah ekonomi ini mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Dengan demikian akan terjadi, ya, teratasi kesenjangan sosial di masyarakat tadi. Ya, memang kalau kita lihat, ya, sistem ekonomi kapitalisme itu begitu tidak teratur memberikan aset-aset besar kepada para pemodal, sementara di sisi lain, ya, ekonomi sosialisme itu menghambat adanya pertumbuhan ekonomi diakibatkan karena seolah-olah masyarakat itu tidak dihargai kreativitasnya dalam berekonomi. Yang paling pas diatur itu kan. Nah, oleh sebab itu dalam Islam itu ada aset-aset yang memang ini berhak dimiliki oleh individu, ya. Ada aset-aset yang milkiyatul fardiyah namanya. Yang kedua ada aset-aset milkiyatul ammah, ya, kepemilikan umum, dan yang ketiga adalah milkiyatul daulah atau kepemilikan negara. Ini pas sekali. Oleh sebab itu sedari awal, ya, orang tidak bisa sembarangan, ya. Jadi sebenarnya sebodoh-bodohnya orang itu kalau dia diberi kesempatan, ya, dikasih aset tuh bisa, Ustadz. Ya, sampean misalnya, ya, saya ini punya lahan nggak usah banyak-banyak, ya, eh, tiga tiga 300 hektar, ya, saya kasih IUP, ya. IUP itu namanya izin usaha pertambangan di batu bara, ya. Kemudian udah saya kasih konsensi itu, sampean nggak terlalu pinter lah begitu, ya. Kemudian apa? Sampean adalah owner begitu kan, sampean nyari, udah minta cariin ke kawan-kawan siapa sih yang bisa nambang. Dapatlah misalnya kawan-kawan ITB, kawan-kawan UGM melakukan penambangan, udah taken kontrak, ada kontraktor, ya, sampean melakukan itu diberikan kepada orang tertentu yang akhirnya menumpuk kekayaan itu. Seharusnya kan negara yang melakukannya ini. Nah, jadi, ya, Rasulullah pun sebagai kepala negara, ya, beliau melakukan regulasi ini. Nah, sehingga apa? Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya, saya di antara kalian. Dan yang ketiga, ya, Islam melarang, ya, seseorang untuk memakan harta saudaranya dengan cara yang zalim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradin minkum, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil atau zalim, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian. Jadi sebenarnya kembali kepada yang tadi, ya, bahwa masyarakat pun sudah semakin merasakan, ya. Orang-orang yang menikmati kekayaan pun juga merasakan keresahan. Karena tadi yang pertama tidak ada ruh, ketika dalam Islam ada ruh, ada idraksillah billah, ada nilai nilai ibadah ketika beraktivitas. Kemudian yang berikutnya, jaminan yang kedua adalah faktor tidak terkonsentrasinya harta kepada orang tertentu dengan tauzi'us tarwah, ya, pembagian atau pendistribusian, ya, ini dengan regulasi, bukan dengan dikasih semata-mata, ya, tapi dilakukan regulasi mana aset-aset yang memang
hanya negara karena untuk kepentingan masyarakat negara itu ya, kemudian mana milik individu, tidak boleh juga milik individu ini kemudian diambil oleh negara, tidak boleh juga ya. Ketika suatu ketika kan Gubernur Amr bin As ya waktu di Mesir itu mau mengambil rumah Yahudi, kemudian sang Yahudi ini melapor kepada Umar Iya. bin Khattab. Nah, akhirnya apa? Ya, artinya dalam Islam itu betul-betul diatur. Ya, bukan berarti tidak ada kepemilikan individu, ya sehingga apa? Kreativitas ekonomi yang tidak ada di dalam sistem ekonomi sosialisme, insya Allah luar biasa dalam Islam. Orang silahkan sekaya-kayanya, tapi dengan aturan-aturan yang dihalalkan dalam Islam. Dan yang ketiga tadi, ya tidak diperkenankan ya seseorang itu memakan harta saudaranya dengan cara yang zalim. Saya kira tidak tiga faktor itu ya kalau mau dirinci juga panjang lebar ya yang setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa sistem Islam itu dengan faktor-faktor demikian itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang itu kesejahteraan dan keadilan serta barokah itu adalah merupakan kunci daripada suatu sistem ekonomi yang baik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Lutfi atas penjelasannya. Jadi Sama-sama. kalau kita mau taat pada sistem Islam, pasti akan muncul barokah. Kalau Amin. nggak mau taat, pasti akan sengsara. Nah, semoga Ibu Menteri mendengarkan kajian ini. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, Ustaz Lutfi, terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah ya Rabbal Semoga Alamin. sehat dan sukses selalu, Ustaz. Sama-sama. Baiklah, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Saya Allah. Nanas Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.